bisa duduk bersikukuh di sini beribadah bersama untuk mencari ridhonya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan Allah masukkan pertemukan kita semua jamaah masjid ini bertemu dengan baginda Rasulullah di surga kelak insyaallah. Yang kami hormati Imam Kampung, Ustaz dan Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami sebagai pengganti sambil beristirahat sebentar memberikan sedikit ulang kaji agar kita bersama, khususnya saya pribadi, bisa lebih semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kita sudah sering mendengar bagaimana fadilah dari bulan Ramadan ini, bagaimana maha pemurahnya Allah di selama bulan Ramadan ini, dan akan sangat rugi jika kita tidak bisa memanfaatkan. Menarik, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang tidak hanya dikenal oleh umat Islam, tetapi juga dikenal oleh agama-agama lain, termasuk agama Kristen, agama Yahudi, dan lain sebagainya. Dan lebih menarik lagi, ternyata ibadah puasa ini atau ritual puasa ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga kita mendengar banyak binatang juga melakukan puasa. Terakhir saya dapat kabar bahwasanya gurita, Bapak dan Ibu, gurita yang saya minta makan itu ketika menetaskan telur dan menjaga telurnya, sang induk itu berpuasa, kalau tidak salah sampai beberapa bulan, dan lazimnya sang induk ini akan mati. Seringnya dia akan mati karena kekurangan nutrisi, karena menjaga anak-anaknya tersebut supaya bisa menetas dan berkembang. Untung kita tidak demikian. Puasa kita cuma 11 atau 12 jam. Walaupun mungkin di negara lain ketika musim panas bisa mencapai 16 jam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya ingin memberikan materi mengenai Ramadan, ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ibadah apa yang bisa kita tekankan selama bulan Ramadan ini, ataupun apa tujuan dari Ramadan kita ini yang bisa kita dapatkan. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah akidah. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memperkuat akidah kita. Ingat ketika kita kecil, ketika kita diajarkan puasa, ada yang bandel mungkin mencoba minum air ketika berwudu. Nah, itu semua adalah proses kita belajar bahwasanya Tuhan semesta alam selalu memperhatikan kita. Nah, di bulan Ramadan ini pembelajaran ini tidak hanya untuk anak-anak kita, adik-adik kita, tetapi juga untuk kita sendiri yang sudah dewasa. Bagaimana kita melatih diri lagi, mengingatkan diri lagi bahwasanya Allah itu Maha melihat, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Dengan harapan setelah Ramadan, setelah kita terba di masa Ramadan, makrifatullah kita semakin kuat, sehingga mudah-mudahan kita tidak lagi berbuat dosa dan lebih semangat dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak. Kita tahu bahwasanya yang paling membuat masyarakat ataupun yang non-Islam itu sangat respect pada Nabi Muhammad SAW adalah akidah akhlaknya. Bagaimana akhlak sang Nabi? Kita sudah banyak mendengar dari yang berinteraksi dengan anak-anak sampai dengan berinteraksi dengan orang dewasa, bahkan sampai dengan musuh pun akhlak Nabi sangat perlu dicontoh. Nah, akhlak ini selama bulan Ramadan bisa kita perbaiki
Bulan Ramadan bisa menjadi sarana bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita. Pada situasi yang sangat kritis, situasi ketika kita menahan lapar, mendapat ujian, mendapat cobaan, maka disitulah kita mendapatkan kesempatan untuk memperkuat kesabaran kita, memperkuat akidah kita, sehingga itu bisa bertahan ketika nanti di kondisi normal pasca Ramadan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak dan Ibu, mengatur ibadah. Bapak dan Ibu pasti terasa ketika bulan Ramadan ini, rasa-rasanya ibadah itu jadi nomor satu. Ibadah kita menjadi perhatian khusus. Tidak hanya kita pribadi, kantor kita pun, bagi yang bekerja di kantor juga memfasilitasi dengan datang lebih cepat, pulang lebih cepat. Nah, itu tandanya bulan Ramadan ini memang punya daya tarik yang istimewa, sehingga kita mau tidak mau memfokuskan diri kita kepada ibadah. Insya Allah bertambahlah bacaan Quran kita, bertambahlah jumlah sholat sunnah kita, bertambahlah jumlah tahajud kita selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ini bisa kekal setelah Ramadan. Dan ada dua amalan, ada dua ibadah Bapak dan Ibu yang itu adanya di hati. Yang pertama itu adalah sabar, dan yang kedua adalah syukur. Sabar Bapak dan Ibu tidak punya gerakan, tidak punya waktu, dan sabar ini pahalanya sangat besar. Para nabi diuji dengan kesabaran. Hampir semua nabi saya kira mendapatkan ujian mengenai kesabaran. Itu menandakan bahwasanya sifat sabar ini perlu ada di setiap diri kita. Kemudian syukur juga demikian. Kita tidak perlu ada atau pergi ke masjid, tidak perlu mengeluarkan uang untuk bersyukur. Syukur baik orang miskin maupun orang kaya bisa bersyukur. Sama juga dengan sabar. Tidak ada kriteria atau tidak ada prasyaratnya untuk sabar dan syukur. Nah, sabar dan syukur ini Bapak dan Ibu di bulan Ramadan bisa kita latih, ya. Sabar ketika mendapatkan berita tidak baik, sabar ketika kita mungkin dikerjain sama orang lain, atau di sisi lain syukur, ya. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bersyukur, bahwasanya kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak punya harta yang cukup, kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, haus, dan sebagainya. Nah, itu semua bisa dilatih di bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita kuatkan lagi jiwa kita agar bisa melatih tiga hal tersebut di bulan Ramadan, dan syukur-syukur insya Allah kita masuk ke dalam orang yang bertakwa, kita menjadi pemenang di bulan Syawal, dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah SWT. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya bagi saya yang sudah memberikan ceramah. Demikian.